Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja serta sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita dengan daring, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita sudah selesai berdoa bersama. Setelah itu siapkan alat tulis kalian, buku paket, modul, dan alat-alat lainnya yang menunjang untuk pembelajaran kita. Jangan kemana-mana, pusatkan pembelajaran kalian dan amati dengan seksama video pembelajaran serta rangkumlah pembelajaran nanti dan kerjakan tugas-tugas dengan baik. Semoga kalian sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam mempelajari perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lihat peta konsepnya. Peta konsep ini merupakan alur dalam kita mempelajari materi. Maka alur dalam mempelajari perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita petakan menjadi 3 hal. Sejarah Rasulullah SAW. Pertama, kita bahas tentang misi diutusnya Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana dakwah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, sikap keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama tentang misi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar, misi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, membangun manusia mulia dan bermanfaat. Yang ketiga, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bagian yang kedua yaitu bagaimana dakwah Rasulullah dalam perjuangannya. Dakwah Rasulullah SAW itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Inilah metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bidang dakwahnya. Adapun bagian yang ketiga tentang sejarah perjuangan Rasulullah, yaitu dalam sikap keteladanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara garis besar ada 6.
Yang pertama, memiliki jiwa yang teguh. Yang kedua, tabah dan sabar. Yang ketiga, bijaksana, berakhlak mulia. Yang keempat, terus yang kelima, tegas. Yang keenam, bertawakal kepada Allah. Maka dalam perjuangannya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dalam mengemban misi Allah Subhanahu wa taala, sikap keteladanannya ini ada 6 tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pemahaman perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Dalam memahami perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah, maka kita pahami terlebih dahulu gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam dan bagaimana gambaran akhlak dan pribadi Rasulullah SAW. Masyarakat mengalami kemunduran moral yang luar biasa. Dalam hal ini adalah masyarakat Mekah, seperti menyembah berhala, merampok, membunuh, mabuk, dan berzina. Boleh dikata bahwa gambaran masyarakat sebelum datang Islam ini adalah disebut masyarakat yang jahiliyah. Adapun gambaran akhlak dan pribadi Rasulullah ketika hidup di masyarakat yang mengalami kemunduran moral yang luar biasa tersebut, Nabi Muhammad SAW memiliki sosok pribadi yang mulia dan agung. Dia memiliki sifat jujur, amanah, pemberani, santun, pemurah, pemaaf, rendah hati, sederhana, dan lain-lain. Sehingga pribadi Rasulullah SAW ketika berada di masyarakat yang boleh dikata ini adalah kemunduran moral, namun Rasulullah SAW masih mempunyai kepribadian yang sangat luhur. Jadi tidak terpengaruh oleh keadaan masyarakat pada waktu itu. Nah, kita menuju kepada bagaimana strategi perjuangan Rasul dan para sahabat melihat masyarakat Mekah pada waktu itu seperti itu moralnya. Strategi perjuangan Rasul dan para sahabat dalam berdakwah pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau pada waktu itu dilancarkan dengan terang-terangan, maka dikhawatirkan akan tidak mendapatkan tanggapan yang baik, bahkan malah akan menjadi sebuah permusuhan dan akan dimusuhi. Nah, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, di mana dakwah ini disampaikan kepada orang-orang yang terdekat. Di antaranya adalah keluarga dan sahabat karib. Maka terdapat orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama adalah Siti Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar, yang keempat Zaid bin Harisah, yang kelima Bilal bin
robah. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi sudah mendapatkan pengikut yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada 5 pengikut ini, maka selanjutnya Nabi strategi dakwahnya dirubah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukannya, maka Rasulullah kembali gundah. Karena apa? Telah berlangsung 2,5 tahun tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka saat itu Jibril turun membawa wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Bagaimana tantangan Nabi yang dihadapi dan para sahabat ketika dakwah pada masyarakat Mekah. Nah, tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabat, para tokoh Quraisy menyatukan langkah untuk menentang kegiatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai mengintimidasi dan menyiksa kepada para pengikut Nabi. Sementara Nabi dan para sahabat tetap gigih untuk melanjutkan dakwah hingga masuklah 2 tokoh Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Pelajaran dari dakwah Nabi bahwa Nabi dalam berdakwah mempunyai beberapa prinsip, yaitu jiwa yang teguh, tabah sabar, sikap bijaksana, tegas, akhlak mulia, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar Nabi untuk berdakwah, yaitu dengan kepribadiannya Nabi yang seperti ini. Misi diutusnya Rasulullah SAW itu tidak lain, sudah saya sampaikan di depan, yaitu yang pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Mekah khususnya dan bangsa Arab pada umumnya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, kata jahiliyah dapat dimaknai bodoh, gelap, dan sesat. Berawal dari kondisi masyarakat Arab yang seperti itu, maka Allah mengutus Nabi untuk memberi penerangan dan pencerahan bagi kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur atau mulia. HR Muslim. Untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat, maka Allah berfirman yang berarti, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dalil di atas menunjukkan tentang sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua manusia di hadapan Allah itu sama. Ketakwaanlah yang menjadikan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar dimuliakan Allah, kuncinya adalah kita harus taat pada Allah dan Rasul-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala
berfirman yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 132. Maka sebagai rahmat bagi seluruh alam, misi diutusnya Nabi Muhammad SAW ternyata bukan untuk umat Islam saja, tetapi merupakan rahmat bagi alam semesta. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberikan penerangan, pencerahan, petunjuk, dan penjelasan semua yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya, setelah Nabi beberapa tahun dakwah di Makkah, namun belum begitu maksimal untuk hasilnya, sehingga untuk mengembangkan dakwahnya Nabi hijrah ke Madinah. Bagaimana kondisi kota Madinah? Kondisi kota Madinah sebelum kedatangan Nabi, Madinah bernama Yasrib. Kondisi tanah di Madinah subur dan para penduduk memiliki usaha pertanian, perdagangan, dan berternak. Terdapat dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Nah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun kisah hijrah Nabi diawali dengan kejadian baiat yang dinamakan baiat Aqobah 1 dan baiat Aqobah 2. Kemudian dalam proses hijrahnya, beliau dan Abu Bakar singgah di Gua Hira selama 3 hari. Lalu di tengah perjalanan menuju Madinah, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Nah, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah secara fisik ditandai dengan dibangunnya Masjid Nabawi. Sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah. Setelah Nabi hijrah di Madinah, maka di sanalah Nabi melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan untuk membangun masyarakat Madinah. Nah, untuk membangun masyarakat Madinah ada beberapa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu melalui kegiatan perdagangan. Karena prinsip ajaran Islam dalam berdagang yaitu memberi kemudahan, melarang ikhtiar, melarang praktek riba, bersifat kasih sayang, dan menjauhi jual beli yang gharar. Nah, juga melalui sistem sosial ekonomi. Pendapatan utama pada masa pemerintahan Rasulullah SAW adalah primer, yaitu pendapatan dari zakat, dan sekunder, yaitu uang tebusan tawanan perang, harta karun, harta rampasan perang, harta wakaf, zakat fitrah, sedekah, dan denda atau dam haji. Nah, bagaimana dalam meneladani perjuangan Nabi dan sahabat di Madinah? Maka ada beberapa yang bisa diteladani bagi kita, yaitu mencontoh perjuangan Nabi SAW dengan perancangan yang matang, kerjasama yang baik, keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar.
jalinan persaudaraan dan bangga sebagai seorang muslim. Inilah adalah keteladanan yang harus kita lakukan. Saya kira sekian dari uraian secara singkat pembelajaran secara daring bab 11 ini. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pembelajaran ini. Silakan anak-anakku untuk melanjutkan mengerjakan tugas-tugas yang Pak Guru berikan dalam materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.